Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nufriadi Effendi dengan BP 1901072033, Fathia Aisyah Putri dengan BP 1901072005. Kami akan mempresentasikan sebuah materi perpajakan yang berjudul Rekonsiliasi Fiskal. Adapun beberapa materi yang akan kami jelaskan, yang pertama yaitu pengertian koreksi fisikal, kedua penyebab terjadinya rekonsiliasi fisikal, yang ketiga beda waktu dan beda tetap, yang keempat biaya deductible dan non-deductible. Kita masuk ke materi yang pertama, pengertian koreksi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu mekanisme penyesuaian pelaporan keuangan wajib pajak badan menurut ketentuan komersial diubah menjadi menurut ketentuan perpajakan atau fiskal. Rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya adalah merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh wajib pajak yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan terhutang. Sedangkan koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau dengan cara fiskal. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Maka sebelum menghitung pajak penghasilan yang terhutang, terlebih dahulu laba atau rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal. Ada beberapa penyebab terjadinya koreksi fiskal. Yang pertama, adanya perbedaan antara SHK dengan peraturan perpajakan, beda konsep, beda pengukuran, dan beda metode pengalokasian saat pengakuan biaya. Yang kedua, adanya penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak atau telah dikenakan PPh bersifat final. Yang ketiga, adanya kompensasi kerugian fiskal. Yang keempat, adanya harga yang tidak wajar karena hubungan istimewa. Serta adanya perbedaan data waktu. Dalam melakukan pencatatan keuangan, sering terjadi adanya beda pada waktu dalam pemasukan penghasilan. Dalam catatan berbasis kas di periode catatan keuangan yang sudah lampau, seperti catatan keuangan yang sudah lebih dari 1 tahun. Penyebab yang terjadi dengan timbulnya beda waktu ini juga dikarenakan lambatnya penagihan piutang, terjadinya laba yang menyusut. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu beda waktu dan beda tetap. Pengertian beda tetap atau permanen dengan beda waktu atau kontemporer. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang PPh bukan merupakan penghasilan. Sedangkan beda waktu atau kontemporer
merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan, penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari 1 tahun. Perbedaan beda waktu kontemporer dengan beda tetap atau permanen. Beda waktu kontemporer, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba karena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Dalam pengakuan penghasilan koreksi, karena beda waktu terjadi karena penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari 1 tahun. Secara akuntansi komersial, penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya, sesuai dengan prinsip matching cost with revenue. Sedangkan menurut Undang-Undang PPH, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima. Dalam pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi karena perbedaan metode penyusutan, di mana menurut Undang-Undang PPH, metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun. Selanjutnya, beda tetap atau permanen. Koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikut. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang PPH bukan merupakan penghasilan. Contohnya, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan tempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fathia Aisyah Putri. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan saya yaitu Nufriyadi atas penjelasan materi yang sebelumnya. Selanjutnya saya Fathia Aisyah Putri, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu rekonsiliasi fiskal, biaya deductible dan non-deductible. Definisi biaya deductible expense adalah merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto. Biaya ini pula yang dikurangkan wajib pajak untuk mengetahui besaran penghasilan neno sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan atau yang biasa disebut PPH. Terdapat 3 prinsip umum dalam agar suatu biaya dapat menjadi deductible expense. Yang pertama yaitu biaya tersebut harus adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, kegiatan usaha tersebut dilakukan untuk memperoleh penghasilan yang dikenai pajak. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah biaya tersebut bukan untuk keperluan atau kepentingan pribadi. Dan definisi dari biaya non-deductible expense sendiri adalah tidak semua biaya atau pengeluaran dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Dan yang selanjutnya yaitu penggolongan deductible expense. Secara lebih terperinci merujuk pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH biaya yang dapat menjadi deductible expense antara lain yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dan yang kedua yaitu biaya penyusunan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, yaitu iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat,
kerugian karena penjualan atau penghasilan harta yang dimiliki dan yang digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk menempatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima yaitu kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian yang mengembangkan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang ke-8 yaitu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Yang ke-9 yaitu sumbangan penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2011. Yang ke-10 adalah sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Yang ke-11 yaitu sumbangan biaya pembangunan infrastruktur sosial. Dan yang ke-12 adalah sumbangan fasilitas pendidikan. Dan yang terakhir yaitu nomor 13 yaitu sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Dan selanjutnya yaitu penggolongan non-deductible expense. Pada pasal 9 ayat 1 berisi tentang besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. Yaitu ada 10 hal. Yang pertama yaitu pembagian laba, pembagian modal atau utang atau biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham serta pihak-pihak yang berhubungan dengannya. Yang kedua yaitu pihak untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu 50% biaya hiburan. Yang keempat yaitu pembentukan atau penumpukan dana cadangan yang berasal dari laba yang ditahan. Yang kelima yaitu pajak